Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, buka bersama saya di kitab Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kalau kita ini mau hidup benar dan hidup takut akan Tuhan, mau hidup benar-benar mengasihi Tuhan, memberi hati, pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendak kita sama Tuhan, menjadi Kristen yang sejati, bukan Kristen hari Minggu, bukan Kristen yang bergereja tok, tapi Kristen yang praktek hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, mengikuti kemauan Tuhan, berjalan seperti yang Tuhan mau. Kita harus transparan di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada dosa, pelanggaran, atau hal yang tersembunyi yang kita lakukan secara diam-diam, sekalipun orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan mengetahuinya. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan sampai hari ini, artinya Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk tetap berjalan dalam kebenarannya, untuk sadar diri dan bertobat. Kalau Bapak Ibu melakukan dosa dan pelanggaran dan hidup di dalam kenajisan, kekotoran, hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan semuanya masih berjalan dengan baik, masih menikmati berkat Tuhan, masih hidup nyaman, hidup dalam tidak kekurangan apa-apa, sebenarnya bukan Tuhan nggak melihat pelanggaran dan dosa yang Bapak Ibu lakukan, tapi sebenarnya Tuhan sedang menunggu hatimu untuk bertobat dan balik sama Tuhan. Itulah kasih setia Tuhan, itulah kebaikan Tuhan. Justru dengan masih diberinya kesempatan, selama Bapak Ibu masih sehat hari ini dan masih hidup di dalam dosa dan mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini, buka hatimu dan balik sama Tuhan. Akuin dosamu dan pelanggaranmu di hadapan Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa. Mulai berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan. Hidup di dalam Tuhan itu harus hidup di dalam kekudusan. Tidak boleh kita memilih melakukan dosa dan pelanggaran. Ketika kita memilih menjadi orang percaya, jadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, kita ngikutin gaya hidup Yesus. Kita tinggalkan semua dosa, apapun itu namanya. Kepahitan, sakit hati, benci, jengkel, dendam, dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan, harusnya Bapak Ibu bisa merdeka dari area emosi ini. Tapi banyak dari kita seringkali terjebak di dalamnya. Kita seringkali marah karena perlakuan orang lain. Kita tersinggung karena perkataan orang lain. Kita nggak suka dan akhirnya jengkel karena sikap orang lain. Kita harus menang di area sini. Dan jangan sampai kita simpen semua hal yang busuk, hal yang menentang kebenaran firman Tuhan, melanggar ketetapan Tuhan. Dan ujungnya kita sendiri tidak akan mengalami keuntungan. Justru upah dari sebuah pelanggaran adalah hukuman. Alkitab katakan upah dari dosa adalah maut. Tinggal tunggu waktu saja. Kalau Bapak Ibu sedang melakukan dosa dan pelanggaran, melakukan hal apapun lah yang menyakitin hati Tuhan, dan semuanya kelihatan berjalan baik, Bapak Ibu melanggar hukum Allah dan melanggar hukum tubuh. Kalau sampai hari ini masih oke-oke saja, artinya Tuhan masih kasih kesempatan untuk bertobat. Artinya Tuhan masih beri waktu untuk sadar diri. Jangan sampai nanti dengan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi, akhirnya apa? Bapak Ibu baru sadar. Ya, bisa saja masih bertobat, tetapi ada resiko yang harus ditanggungnya. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Nggak ada untungnya ternyata. Pelanggaran apapun juga loh. Kelemahan apapun juga. Hal sekecil apapun ketika kita ini menjadi pengikut Kristus. Hal yang sekecil apapun yang melukain hati Tuhan, yang menyakitin hati Tuhan, jangan pernah disimpan di dalam hati. Mau kesel dengan orang lain, mau kesel sama anak, mau kesel dengan orang tua, mau kesel sama pembantu, mau kesel dengan sopir, mau kesel dengan pegawai, mau kesel dengan tetama jemaat gereja, kesel sama hamba Tuhan, tidak ada gunanya sama sekali. Hanya membuat kita
malah tidak beruntung, malah mengalami banyak hal yang merugikan. Hari ini kita mesti belajar meninggalkannya dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Alkitab katakan, barang siapa mengaku berdosa di hadapan Tuhan, Ia adalah Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita. Akuin aja. Hidup kita harus transparan di hadapan Tuhan, tanpa ada satu hal pun yang tersembunyi. Transparan. Seperti ikan yang ditaruh di sebuah akuarium, bisa dilihat dari segala sisi. Karena apa? Transparan. Bisa dilihat dengan jelas. Nah, hidup kita harusnya seperti itu. Bisa dilihat dari segi manapun di hadapan Tuhan. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Kemana aku dapat lari daripadamu, menjauhi rohmu, kata Tuhan. Nggak bisa, kita nggak bisa lari dari Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan melihat sampai kedalaman batin kita, bahkan hal yang tersembunyi di dalam batin kita pun Dia mengerti dan mengetahui. Hal yang kita lakukan sembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan yang tidak berkenan, suatu hari Tuhan akan broadcast, Tuhan akan munculkan di depan umum. Baik hal itu hal yang mulia, hal yang baik, hal yang berkenan, atau hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat, suatu hari kita sendiri akan menuainya di hadapan Tuhan. Makanya fokus kita ini harus ke hadapan Tuhan. Fokus kita harus fokus kepada tujuan ilahi. Sekarang kita akan lihat di Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, apapun itu, yang dulu kita anggap keuntungan, kalau itu bukan dari Kristus, Alkitab katakan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, kebanggaan, kekayaan, kehormatan, nama besar, apapun lah namanya, yang kita banggakan, kepandaian, gelar, posisi jabatan atau apapun yang membuat diri kita bangga, akhirnya menimbulkan rasa sombong. Itu enggak berguna sama sekali sebenarnya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Kristus yang jadi utama, yang jadi kebanggaan kita. Memang kita harus bekerja. Ada beberapa orang kerja di kantor, di pemerintahan, jadi lawyer, jadi pengusaha, jadi pedagang, jadi pegawai dan lain sebagainya. Memang harus kita bekerja, tanggung jawab, kita lakukan yang terbaik, kita lakukannya seperti melakukannya untuk Tuhan, tapi bukan untuk kebanggaan. Bahkan ada orang yang sekolah tinggi pun, gelar yang dicapai, gelar yang dimiliki, atau kekayaan dimiliki ini bukan harusnya menjadi kebanggaan. Yang jadi kebanggaan itu adalah Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang menjadi utama dan terutama dalam kehidupan kita, Tuhan yang menjadi kebanggaan hidup kita harusnya. Tapi kalau masih hal duniawi yang masih nempel, artinya fokus kita bukan kepada Tuhan. Fokus kita pada diri kita sendiri. Kita harus fokus kepada Kristus. Coba kita akan lihat di ayat yang ke-13-nya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Segala sesuatu yang di belakang harus kita melupakannya dan fokusnya ke depan. Ke depan itu apa? Berjalan bersama Kristus di dalam kekudusan, di dalam kesucian, di dalam kemurnian hati, di dalam ketulusan, di dalam kesetiaan, di dalam hidup takut akan Tuhan. Kalau kita mau memilih hidup takut akan Tuhan, hidup benar-benar jadi orang Kristen yang sejati, fokus kita itu kepada Tuhan, bukan pada kebanggaan masa lalu, bukan pada kenangan dosa masa lalu. Semua kenangan dosa masa lalu harus kita hapuskan dengan fokus kepada Kristus, dengan bertobat, mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas. Harus, kalau tidak,
Kita akan hidup dibayang-bayangin dosa terus. Kalau kita masih hidup dibayang-bayangin dosa, akhirnya pikiran dikuasain oleh cara pandang kita sendiri, kemauan kita sendiri, kehendak kita sendiri. Akhirnya manifestasinya dari tindakan kita melakukan pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu masih dengar apa yang saya sampaikan hari ini, fokusmu ke masa depan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Kalau hidupmu ingin melihat hari-hari baik di masa yang akan datang, melihat Tuhan bekerja, Tuhan beracara, Tuhan pakai hidupmu, Tuhan menyertai hidupmu, harus meninggalkan pelanggaran dan mengakuinya dan mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Maka di Amsal 28 ayat 13 katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangin. Pengen disayangin Tuhan? Mulai fokus kepada Tuhan. Tinggalkan semua kenangan dosa, memori dosa. Dulu pernah melakukan dosa apapun. Dosa, dengerin baik-baik, dosa itu lengket dengan kita. Makanya kita perlu dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Apalagi dosa-dosa yang berbau seksual, itu nempel. Karena Alkitab katakan kan, barang siapa bersatu dengan perempuan itu, dia menjadi satu daging, jadi satu tubuh. Ada ikatan, nempel. Makanya perlu darah Yesus. Perlu darah Yesus menguduskan, menyucikan kita. Biar dikuduskan pikiran, tindakan, perbuatan, perkataan kita ini. Semua memori-memori dosa, perbuatan-perbuatan dosa masa lalu, kita serahkan sama Tuhan. Kelemahan kita ini, kita harus bawa di hadapan Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan. Dan kita mulai tanggalkan itu. Kita minta darah Yesus menguduskan, menyucikan, minta Roh Kudus memimpin kita. Dan jangan pernah balik lagi mengingatnya. Berapa banyak orang jatuh dalam dosa karena mengingat-ingat. Mungkin karena mengingat perlakuan buruk orang lain di masa lalu. Akhirnya timbul kesel, jengkel, traumanya kambuh. Akhirnya marah dan ingin balas dendam dan lain sebagainya. Berapa banyak orang yang terlibat jatuh di dalam dosa karena mengingat cintanya masa lalu yang belum terpuaskan. Akhirnya jatuh di dalam dosa. Banyak orang jatuh karena ingatan masa lalu yang tidak ditanggalkan. Makanya kita ini harus fokusnya kepada Kristus. Lupakan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di masa lalu, ingatan, kenangan, atau apapun juga. Mulai fokus kepada Kristus. Semua kebanggaan-kebanggaan yang kita anggap itu sebagai satu pencapaian buat diri kita, dan ternyata kalau itu hanya menyeret kita jatuh dalam dosa, tanggalkan. Mulai fokus sama pribadi Tuhan. Kalau tidak, kita akan terus babak belur, tersandung dengan dosa, tersandung dengan pelanggaran. Hidup kita ini mau berjalan terus hari demi hari, maju selangkah demi selangkah, ngikutin kehendak Tuhan, ngikutin kemauan Tuhan, bukan ngikutin mau kita sendiri. Kalau kekristenan yang sekedar berjalan ngikutin mau kita sendiri, ujungnya kita akan tersandung-sandung, kita akan babak belur, kita akan berdarah-darah. Tapi kalau kita ngikutin maunya Tuhan, perjalanan kekristenan kita ini setiap hari harusnya step by step, seirama, sekata, sehati, seperti yang Tuhan mau dan seperti yang Tuhan inginin. Dan ujungnya pasti kita ngalami banyak hal yang ajaib. Kita ngalami kemenangan, kita ngalami breakthrough, kita ngalami pertolongan, kita akan ngalami keajaiban. Perjalanan kehidupan kita ini tersandung-sandung selama ini karena kita coba pakai kekuatan kita sendiri, kita berusaha, kita berjuang, kita berpikir, bertindak semau kita sendiri tanpa peduli kehendak Tuhan. Saya sudah bilang berkali-kali bahwa kekristenan adalah ngikutin gaya hidupnya Yesus, ngikutin petunjuknya Yesus, ngikutin alurnya Yesus, bukan bertindak sendiri, bukan berkelakuan sendiri, bukan kemauan sendiri. Pada kenyataannya banyak di antara kita seringkali melakukan semaunya tanpa peduli Tuhan, tanpa izin Tuhan. Dan ujungnya apa? Kita ketemu problem dan masalah. Hari ini kita belajar banyak setiap hari supaya hati kita ini seirama dengan hatinya Tuhan.
berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ngikutin kehendak Tuhan step by step. Semakin hari semakin diubahkan, semakin hari semakin dijamah Tuhan, semakin hari semakin ngalami pemulihan Tuhan. Hidup kita ini semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya juga sering kali bahas tentang ayat ini. Semakin hari harusnya hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung. Artinya orang bisa melihat kemuliaan itu terang-terangan. Ada manifestasi Kristus. Lewat apa? Tindakan, perbuatan, sikap. Makanya kita harus fokusnya ke Kristus, bukan ke masa lalu. Hidup kita ini tidak ditentukan masa lalu. Sejam yang lalu tidak berguna. Tapi hidup kita itu untuk masa depan, 1 jam yang akan datang, 1 hari yang akan datang, seminggu yang akan datang, setahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Hidup kita untuk masa depan, bukan untuk masa lalu. Tapi banyak orang dikuasain masa lalu, sehingga susah maju menuju masa depan. Apa yang terjadi kalau hidup dikuasain masa lalu? Akhirnya orang itu berat perjalanannya, tersandung, babak belur, jatuh, berat, kena sakit penyakit, ngalamin penderitaan dan lain sebagainya. Hidup kita untuk melihat tujuan Tuhan ke depan. Bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan memimpin hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, kita akan menikmati sesuatu yang ilahi. Dengerin baik-baik ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Berarti Kristus ini adalah yang sangat mulia. Kristus ini yang paling berharga. Harusnya Dia menempati yang utama dan pertama dalam diri kita. Coba kita akan lihat ya, di ayat yang ke-10-nya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi mengenal dalam kuasa kebangkitannya, ini pribadi Roh Kudus. Persekutuan dalam penderitaannya, ini proses, ini kematian daging. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Kalau kita ingin dirubah menjadi serupa segambar dengan Kristus, harus ngalami ini loh. Ingin kenal kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian dan bersekutu di dalam penderitaan ini kan merubah kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Semakin kita ingin kenal Tuhan, Tuhan akan bawa kita dalam proses kematian daging, pikul salib, sangkal diri, mati daging, diubahkan di dalam hadirat-Nya hari demi hari. Lewat apa? Lewat kejadian yang kita alami, lewat proses yang kita hadapin, lewat perjalanan hidup hari-hari kita, ketika kita dipertemukan dengan orang, diperhadapkan dengan situasi, diperhadapkan dengan persoalan dan masalah. Sebenarnya itu bagian yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita untuk memproses, membawa kita semakin hari diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kalau respon hati kita benar, tapi kebanyakan kita memiliki respon hati yang salah. Kalau kita diperhadapkan dengan semua hal yang rasanya tidak enak, rasanya tidak nyaman, tapi ketika kita memiliki sikap hati yang benar, kita tahu di balik semua ini ada proses yang Tuhan izinkan untuk memurnikan dan membentuk hati kita yang di dalam ini. Kita akan semakin hari semakin diubahkan di dalam hadirat-Nya, menikmatin semua apa yang Tuhan janjikan. Makanya kalau ngadapin masalah, ngadapin tekanan, hadapin impitan, hadapin apapun lah yang dalam kehidupan hari-hari kita ini, fokus kita kepada Kristus, bukan kepada diri kita sendiri. Banyak orang fokusnya pada diri sendiri. Banyak orang fokusnya pada harga dirinya, pada emosinya, pada amarahnya, pada hawa nafsunya. Seringkali terjebak di dalamnya, sehingga bukan mendapat keuntungan, malah hidup dalam banyak hal yang menyusahkan.
Berapa banyak orang terjadi? Saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Dan saya mau belajar berubah dengan kejadian seperti itu. Jangan sampai hidup kita dikuasain emosi, amarah, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Itu akan menyeret kita tambah hari, tambah jauh dari kasih karunia Tuhan. Belajar semakin hari menguasai diri dan menaklukkannya kepada Kristus. Makanya ayat ini ngomong begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Fokusnya ke depan, berlari kepada Kristus. Bukan berlari kepada masa lalu. Bukan berlari kepada semua kenangan buruk di masa lalu. Kalau kita hanya berlari dan mengingat kenangan buruk di masa lalu, kita akan susah berjalan. Seperti Bapak Ibu ketika nyetir mobil dan banyak melihat spion lama-lama nubruk depan. Kenapa spion lebih kecil dan kaca depan lebih besar? Karena supaya fokus kita itu ke depan. Sekali boleh melihat ke belakang, belajar, berhati-hati. Bukan untuk selalu melihat ke belakang. Kita mau fokus kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita fokus pada tujuan Tuhan. Kita tahu prioritas kita ini siapa. Hari ini, semua hal yang buruk, tanggalkan. Kalau kau memilih hidup di dalam Kristus, hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup mencintai Tuhan, tanggalkan semua dosa. Jangan sampai ada satupun yang masih nempel. Komitmen hidup kudus, komitmen hidup suci. Karena kekudusan dan kesucian adalah senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan musuh kita. Hari ini, koreksi hatimu sampai kedalaman batinmu. Kalau hari ini engkau masih simpan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sakit hati, jengkel, marah, benci, dendam, tidak bisa mengampuni atau apapun namanya, atau engkau punya selingkuhan, dijadiin simpenan, simpen orang lain, berjinah, kumpul kebo dan lain sebagainya, tanggalkan. Menipu, berbohong, berdosa, nyakitin orang lain, tanggalkan itu. Ketika kita komitmen untuk ikut Tuhan, kita mau fokus mengejar Kristus, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Jangan simpen dosa dalam bentuk apapun. Percuma ketika engkau masih hidup di dalam dosa dan menyembunyikan pelanggaran, hidupmu tidak akan mengalami keuntungan, mengalami kerugian yang banyak. Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangin. Kau ingin disayangin Tuhan? Tanggalkan dosa dan pelanggaran, apapun itu. Mungkin kau terjebak dalam satu dan lain hal. Minta Roh Kudus menguduskan dan menyucikan. Mungkin kau butuh dikonselingin. Bapak Ibu bisa temuin gembalamu, atau Bapak Ibu bisa DM lewat IG atau Messenger FB, saya pasti akan jawab. Bapak Ibu, kalau engkau butuh dilayani pelepasan, hubungi hamba Tuhan, minta dilayani pelepasan. Jangan hidup dalam dosa. Kita selama menjadi orang percaya ini, kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita nggak bisa hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa itu artinya sudah tahu dosa itu tetap dilakukan, memutuskan untuk dilakukan terus sekalipun sudah tahu itu dosa dan mau bertobat. Nanti hidupmu gak akan beruntung. Engkau akan ketemu resiko, engkau akan ketemu upahnya, sebab upah dosa adalah maut. Hari ini selama dengar apa yang saya sampaikan hari ini, ambil keputusan mulai hari ini
Tanggalkan dosa pelanggaran. Mulai jalan sama Tuhan setiap hari. Kejar Tuhan. Cintai Tuhan. Sisa hidup yang Tuhan percayakan hari ini hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Mulai bangun keintiman dengan Tuhan. Setelah engkau bertobat balik sama Tuhan. Setelah engkau sungguh-sungguh sadar diri. Mulai cari Tuhan. Mulai bangun keintiman. Mulai kasihi Tuhan. Mulai nomor satukan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan akan buat sesuatu yang berbeda. Dia akan lakukan yang tidak pernah engkau bayangkan, engkau perpikirkan. Tuhan akan bawa engkau hidupmu hari demi hari mengalami peninggian, promosi ini jadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini membuat hatimu diubahkan dan Roh Kudus bekerja sampai ke dalaman batinmu. Kita mau ngejar setiap hari nyenengin hati Tuhan, bukan nyenengin ego dan hawa nafsu kita, bukan nyenengin emosi kita, bukan nyenengin keinginan kita. Kita hanya pingin nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Kita terus belajar hari demi hari. Minta Roh Kudus diubahkan, semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, nempel dalam hati kami, tersimpan dalam batin kami, terpahat dalam loh hati kami yang paling dalam. Baik firman ini jadi kehidupan. Hamba-Mu berdoa setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang Hamba-Mu sampaikan. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan promosi, Tuhan pakai hidupnya di berkat bagi banyak orang. Aku berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih sempurna seperti pada waktu penciptaan. Dalam nama Yesus, biar darah Yesus memproteksi dan menjaga hidupmu hari ini. Kami berdoa biar firman ini mengubah setiap orang yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika Roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender. Tutup matamu dan sembah. To your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit,
Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Mekerebekonomo santekini. Terus Tuhan. Inaralamaya siribini mianamu. Ini miana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini miana naramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar kan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede mianaramo. Ikiri mianananamo se. Ikiri miananamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananalamore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan
pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu, dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadi-Mu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hamba-Mu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.